Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Berjumpa lagi dengan Budian. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita belajar bersama-sama. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, kalimat penolakan. Yang kedua, pengamalan Pancasila, sila ketiga, keempat, dan kelima di masyarakat. Yang ketiga, membuat soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Coba kita baca percakapan berikut ini ya. Ini Udin berkata, "Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan." Terus Made menjawab, "Maaf Din, kali ini aku tidak ikut olahraga." Terus Udin berkata lagi, "Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat?" Ini Made menjawab, "Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku." Udin berkata lagi, "Baiklah, selamat bersenang-senang." Made menjawab, "Terima kasih Udin." Sekarang coba kita jawab ya pertanyaan yang sesuai dengan percakapan tersebut. Yang pertama, siapakah yang mengajak berolahraga pada teks percakapan tersebut? Jawabannya adalah Udin. Yang kedua, apa maksud ajakan tersebut? Ini mengajak berolahraga bersama di lapangan. Yang ketiga, siapakah yang menolak ajakan? Jawabannya Made. Yang keempat, mengapa ia menolak ajakan tersebut? Karena akan mengunjungi paman. Yang kelima, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. "Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga." Itu tadi ya. Selanjutnya, bacalah pengalaman Udin di bawah ini. Olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Coba kita jawab pertanyaan yang sesuai dengan pengalaman yang ditulis oleh Udin. Yang pertama, siapakah yang menolak ajakan Udin? Ini Made jawabannya ya. Selanjutnya, buatlah kalimat penolakan yang sebaiknya diucapkan teman Udin. Ini ya, "Maaf Din, aku tidak bisa ikut karena mengunjungi paman." Itu tadi ya. Selanjutnya, Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Tuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Ini lambangnya adalah pohon beringin. Ini menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, beri tanda centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Sikap yang pertama adalah melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Ini sesuai. Yang kedua, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja, tidak sesuai. Yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, sesuai. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan warga, sesuai. Yang kelima, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri, tidak sesuai. Ini coba kita baca dongeng berikut ini. Judulnya Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo.
Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun Cici menolak. Tidak mau, Kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, Cici mendapat kesulitan. Cici jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat Cici kesulitan. Mereka menolong Cici. Akhirnya, Cici sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Ya, nih coba kita tulis pertanyaan yang sesuai dengan isi dongeng. Ini bagaimana sifat Cici dan Jojo? Sifatnya, Cici bersifat sombong dan Jojo bersifat baik, ya. Itu tadi contoh saja satu pertanyaan berdasarkan dongeng tersebut. Selanjutnya, tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Ini ya, tidak mau, Kek, saya sedang repot. Itu. Selanjutnya ya, dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Coba ini untuk gambar pertama, ini orang sedang bermusyawarah, ini sesuai dengan sila keempat. Gambar kedua ini memberikan bantuan pada orang yang terkena musibah, ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Gambar yang ini, Udin ini sedang membantu nenek menyeberang, ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Gambar yang ini, ibu-ibu sedang bersama-sama bergotong royong untuk melaksanakan program Posyandu. Ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ini ya, bapak-bapak sedang bermusyawarah. Ini ya, sesuai dengan sila keempat Pancasila. Selanjutnya, tuliskan contoh yang sesuai sila keempat atau kelima Pancasila di masyarakat. Yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah ini berkaitan dengan musyawarah, yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah, menerima hasil musyawarah. Ya. Selanjutnya, sila kelima. Yang sesuai dengan sila kelima adalah yang pertama. Selanjutnya ini bergotong royong dengan warga. Sekarang coba kita buat soal cerita yang penyelesaiannya di bawah ini. Ini ada soal ya. Ini coba Budian ini buat soal cerita ya. Ini kan ditambah, awalnya ditambah dulu, setelah itu dikurangi. Kiki mempunyai 193 kelereng. Berarti awalnya Kiki mempunyai 193 kelereng. Kakaknya memberikan dia 117 kelereng, ya. Diberikan berarti ditambah, ya. Terus setelah itu dikurangi. Kalau dikurangi berarti kemudian dia memberikan 200 kelereng pada adiknya. Berarti kelerengnya berkurang karena diberikan kepada adiknya. Pertanyaannya, berapa kelereng Kiki sekarang? Dari soal matematika ini bisa dibuat soal cerita. Soal ceritanya yang kamu buat ya sesuai dengan perintahnya ini ditambah dulu baru dikurangkan ya. Selanjutnya ini coba kita kerjakan ya. Jawabannya ini 193 ditambah 117 ya. 3 ditambah 7 itu hasilnya 10. Ditulis 0, nyimpan 1 ya. 1 ditambah 9 ditambah 1 hasilnya 11. Ditulis 1, nyimpan 1. Nah ini 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3. Selanjutnya ini dikurangi 200. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Jadi, kelereng Kiki sekarang ada 110 kelereng. Sudah dulu ya pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.